Shalom Aleichem, Besem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kita akan membicarakan tentang kedatangan Yesus, ya. Sedang terjadi perbincangan yang tafsir, sama-sama tafsir, ya. Apa yang akan terjadi setelah ini? Ada yang bilang kerajaan 1000 tahun dulu, ada yang bilang perang Harmagedon dulu, ya. Mari kita lihat Wahyu 22 ayat 12. Aku datang segera, ya. Aku membawa upahku. Aku akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya, Wahyu 22 ayat 12. Setelah kita membaca kitab Wahyu, lalu kita akan bertanya-tanya, ini apa yang akan terjadi untuk pertama kali? Apakah kerajaan 1000 tahun dulu? Ataukah perang Harmagedon dulu? Apakah perang Gog Magog dulu? Atau ini dia kedatangan Tuhan, ya, membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini persis sama dengan Matius 16 ayat 27. Lihatlah, ya, anak manusia datang di awan, lalu akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Berarti proses yang akan terjadi untuk pertama kalinya adalah Yesus datang. Yang datang siapa? Anak domba, ya, bukan Yesus, bukan, anak domba. Apakah anak domba itu sebenarnya juga Yesus? Sama, tetapi Alkitab itu konsisten. Kalau yang datang nanti Yesus, maka Yesus akan datang 2 kali. Sebagai manusia, Allah dibentuk cuma 1 kali. Iya ya Pak ya, jadi harus tidak boleh memakai nama Yesus. Yes, sama saja dengan dulu Yahweh. Yahweh lalu dibentuk jadi manusia, namanya Yesus. Yesaya 43 ayat 10. Kenapa dulu namanya Yahweh kok enggak Yesus? Karena Allah dibentuk hanya 1 kali. Jadi tidak boleh nanti yang datang Yesus. Yang datang tetap Yesus, tetapi memakai nama anak domba. Pemahaman seperti ini Anda harus clear. Ya, jadi proses yang pertama kali terjadi adalah rapture, pengangkatan orang percaya. Matius 16 ayat 27. Kebangkitan pertama. Wahyu 20 ayat 5 dan 6. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Jadi sekarang ini kita sedang menantikan proses yang namanya Yesus atau anak domba datang di awan. Ya, jangan lupa prosesnya mengikuti 1 Tesalonika 4 ayat 16. Kubur bangkit dulu. Orang-orang yang mati dalam kuburan-kuburan sejak Habel. Habel itu orang percaya, orang yang benar di dalam Matius 23 ayat 35. Habel, orang benar itu. Waktu itu baru 4 orang loh Pak. Ada Adam, ada Eva, ada Kain, ada Habel. Kok Yesus sudah berani berkata Habel orang benar, ya? Nggak ada agama waktu itu Pak, itu dia. Benar tidak benar itu tergantung iman. Waktu itu belum ada orang beragama. Habel akan bangkit, ya. Kain enggak. Kan Kain masuk neraka. Jadi Kain sekarang ada di alam maut. Habel itu ada di Firdaus bersama Abraham, bersama Lazarus juga, ya. Semua itu yang ada di Firdaus, tubuhnya dibangkitan. Rohnya kan ada di Firdaus, tubuhnya bangkit semua. Ya. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, orang-orang dari kuburan-kuburan bangkit dulu. Baru kalau kebetulan kita masih hidup, kita diangkat, ya. Jangan punya pendapat aku mau nyicil, mau rapture duluan. Itu pengajaran sekte hari kiamat, ya. Jangan mau, ya. Ya, terjadinya rapture, pengangkatan orang percaya, kuburan-kuburan pada bangkit dulu. Sekarang aja belum kuburan pada bangkit kok Anda mau bilang aku nanti rapture duluan, nyicil katanya. Kredit, rapture kok dikredit. Jadi proses pertama yang kita tunggu adalah kedatangan anak domba di awan. Ya, Matius 16 ayat 27, 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17, Wahyu 20 ayat 5 dan 6. Itu pertama kali. Jadi jangan lagi berdebat ya, mana duluan ini?
Datang di awan apa Harmagedon dulu lah ya. Sudah jelas Wahyu 22 ayat 12 berkata apa? Aku datang segera, aku membawa upahku. Aku akan membalas setiap orang dengan perbuatannya. Itu kan persis sama dengan Matius 16 ayat 27. Berarti rapture, pengangkatan orang percaya, kebangkitan pertama. Jadi clear, siapa nanti yang datang? Anak domba. Clear kan? Makanya disebut perjamuan kawin anak domba, Wahyu 19. Ya, nggak ada perjamuan kawin Kristus, nggak ada. Ya, nggak ada. Perjamuan kawin Yesus, enggak, disebut perjamuan kawin anak domba. Sekarang ini yang berkarya adalah anak domba. Sebagai Tuhan, sebagai Allah yang berkarya adalah anak domba. Sementara yang duduk di tata surga tetap Allah. Makanya Wahyu 22 ayat 2 dan 3, ayat 3 mengatakan ada tahta Allah, benar atau tahta Allah, dan tahta anak domba. Satu apa dua? Satu. Ya. Jadi eksistensi Allah itu memang begitu, ada Allah, ada Tuhan. Allah itu God, Tuhan itu Lord. Lord adalah Allah yang berkarya. Ya, yang sedang berkarya itu Lord. Lord itu anak domba itu Lord ya. Firman kan dulu firman ya. Firman terus Yahweh, terus Yesus manusia, Yesus tubuh kemuliaan dan anak domba. Jadi clear ya. Jadi kita jangan lagi berdebat mana duluan gitu. Ya, yang akan terjadi paling duluan adalah kedatangan anak domba di awan. Lalu habis itu apa? Harmagedon ya, perang memerangi Babel besar 666 ya. Yang Babel besar itu yang punya 666 kan tanda di dahi sama di tangan kanan toh, yang begini ya. Terus Wahyu 13 ayat 16, Wahyu 17 ayat 5 ya. Babel besar. Nah, setelah Harmagedon baru kerajaan 1000 tahun. Yesus mengindai Yesus, anak domba menginjakkan kaki di Bukit Zaitun, Zakaria 14 ayat 4 ya. Setelah itu baru kerajaan 1000 tahun, lalu Gog dan Magog, lalu kiamat. Udah very clear ayat Alkitab di dalam kitab Wahyu. Jadi Anda jangan bolak-balik ya, karena clue-nya sudah ada, yaitu aku datang segera. Setelah kita membaca kitab Wahyu pasal 1 sampai pasal 22 kan Yesus bilang tenang-tenang, aku datang segera. Aku membawa upahku, membalas setiap orang dengan perbuatannya. Ini kan persis kata-kata Yesus 16:27 Matius. Ya. Ya, sama persis yang ditulis oleh Paulus di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Paulus itu hebat ya. Nulis kitab mulai dari apa? Roma sampai nanti apa? Filemon ya. Luar biasa loh, Tesalonika ya, Korintus, Timotius ya, Titus ya. Bahkan Ibrani pun juga bisa-bisa Paulus ya. Ada yang mengatakan Paulus atau Nathanael atau Barnabas atau yang lain lah, tetapi atau Silas ya, yang orang Ibrani itu kan sangat Ibrani ya, berarti kemungkinan ya paling ya kalau nggak Silas ya Nathanael, tapi lihat kata-katanya kayaknya Paulus juga gitu ya. Paulus kan orang Ibrani tulen juga gitu. Baik, clear Bapak Ibu Saudara ya. Jadi jangan lagi berapologet sedang bingung gitu ya. Dari luar Kristen mengatakan apapun namanya ya. Ada yang bilang Dajjal, ada yang bilang waduh sorry ya, saya pakai Alkitab saja ya. Kedatangan anak domba di awan itu yang akan terjadi sekarang paling awal. Kapan kira-kira Pak? Harus digenapi dulu 7 materai 7 sangkakala. Nah, dihitung sendiri. Kalau perhitungan saya, hikmat yang saya terima, 7 materai 7 sangkakala itu nanti akan ketemu di angka tahun 4930 Masehi. Itulah terjadi anak domba di awan ya, kebangkitan pertama. Itu perhitungan yang saya dapat dengan hikmat Allah, tentu saja nggak ngawur ya, nggak ngawur ya. 4930 Masehi akan terjadi pengangkatan orang percaya. Jadi Anda jangan mimpi ya, mimpi sekarang mau rapture duluan gitu. Mati massal ya, itu pengajaran dari
sekte hari kiamat. Jangan diikuti ya, ya, jangan diikuti ya. Terus Alkitab juga very clear ya, bagaimana bisa mendapatkan angka 4930 Masehi ya. Sama saja dengan Anda bertanya berapa jumlah malaikat, 100 miliar, bukan 1 miliar, 100 miliar. Berapa jumlah kerub, 1 juta. Berapa jumlah serafi 4. Kok bisa Pak ngitungnya? Bisa dihitung. Ya, nama Yesus didiamkan oleh Allah ya di dalam time zone Allah berabad-abad, berapa lama? 36,5 miliar tahun. Kok bisa Pak dihitung? Bisa, ada ayatnya. Ya. Jumlah malaikat bisa dihitung, jumlah serafim, jumlah kerub. Nama Yesus didiamkan selama berabad-abad, Roma 16 ayat 25 bisa dihitung di situ. Makanya bisa menghitung juga ya. Kalau seseorang diberi hikmat ya, bisa ngitung gitu, pasti dia juga bisa dikasih hikmat juga ngitung kapan nanti terjadi rapture ya. Karena HTD bisa ngitung jumlah malaikat, bisa ngitung jumlah kerub, bisa ngitung jumlah serafim, bisa ngitung juga berapa lama nama Yesus didiamkan berabad-abad di dalam Roma 16 ayat 25. HTD yang sama bisa ngitung kapan terjadinya rapture, kapan terjadi Harmagedon, kapan terjadi kerajaan 1000 tahun, kapan terjadi Gog dan Magog, dan kapan terjadi kiamat. Pasti nggak Pak? Pasti, pakai kalender Tuhan kok. Kalender Masehi itu kan kalender Tuhan. Ya, jadi nggak usah ribut di luar sana. Ya, nanti yang datang siapa? Ada yang bilang Dajjal. Ya udahlah, ikutin Alkitab lah. Anak domba datang di awan. Bukan Yesus, Pak. Kalau pakai nama Yesus, maka Yesus datang 2 kali. Anda akan nabrak Yesaya 43 ayat 11, ayat 10-11. Hanya 1 kali Allah dibentuk ya. Ya kalau nanti datang lagi, Yesus datang lagi, namanya Yesus, harus pakai nama lain. Siapa? Anak domba, benar. Sama saja dulu dengan Yahweh toh. Kenapa yang menciptakan langit dan bumi kok Yahweh? Padahal Yesus juga. Ketika Yahweh dibentuk jadi manusia. Nah, ya, karena Yahweh itu Yesaya 44 ayat 6, dia yang awal, yang akhir, yang terdahulu, yang terkemudian. Siapa dia? Yesus. Harus begitu supaya ketika Yahweh dibentuk, tidak ada lagi Yahweh. Sama, ketika anak domba datang, jangan Yesus datang 2 kali, nggak boleh. Ya, nabrak ayat Alkitab. Allah itu kan konsisten, Alkitab itu konsisten. Yang bisa jelasin kayak gini nggak ada Pak Lai ya. Sudah ya, mestinya terima kasih ya, karena ada seorang pendeta Henry Tandianta yang bisa jelaskan very clear. 200.000 pendeta dan romo nggak ada yang bisa jelasin kayak gini. Bagaimana mengambil ayat Yohanes Wahyu 22 ayat 12, lalu bisa link ke Matius 16 ayat 27, bisa link ke 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, bisa link ke Wahyu 20 ayat 5 dan 6. Kok bisa Pak? Hikmat Allah. Pikiran dibuka mengerti kitab suci. Anda boleh cross check ini dan dijamin benar. Seperti itu kalau dibuka ya toh. Makanya mestinya terima kasih, apa maki-maki ke HTD? Harusnya terima kasih demi kemurahan Allah. Bagaimana hati saya itu begitu sangat mengasihi kalian ya toh. Jangan sampai kalian nanti binasa hanya gara-gara doktrin gereja. Bayangin Pak ya toh, ibadah capek-capek dikira memuji Tuhan, nggak taunya menghujat Allah. Anda pikir nanti masuk surga, sorry Anda pulang ke rumah Bapak. Ya, kan kasihan. Ya, saya punya misi loh Bapak Ibu Saudara, ya. Saya punya misi setelah saya menjelaskan semua itu, saya punya misi harus gencar memberitakan, wahai kalian, ayo jangan tegar tengkuk. Ya. Binasa kamu loh setelah mendengar bahwa Allah itu esa, segera tinggalkan Babel besar ya. Wahyu 18 ayat 4, tinggalkan sebab dosanya bertimbun-timbun sampai ke langit. Jangan sampai kalian nanti udah capek-capek ya beribadah katanya memuji Tuhan, nggak taunya pulangnya ke rumah Bapa di surga kagak ada Bapak. Ayo Bapak Ibu Saudara, ini demi kemurahan Allah, karena kami memang punya misi itu ya toh. Ya, Yesus Allah yang benar ya. Pernah ada nggak
ya, seluruh pendeta Indonesia yang ngomongnya Yesus Allah yang benar, sembahlah dia, pujilah, tinggikan, muliakan nama dia. Pernah ada nggak? Nggak ada ya. Pernah ada nggak yang bisa memberitahukan bahwa yang akan terjadi pertama kali adalah anak domba datang di awan. Ya, Yesus menyebut anak manusia lah, ya waktu itu kan dia masih manusia. Waktu itu ya, Matius 16 ayat 27, ada nggak yang bisa menjelaskan seperti ini, ya, yang tidak bisa dibantah, ya. Di luar sana perdebatan seperti itu, Dajjal lah apalah, ya. Dajjal akan datang kedua kali, terus di atas mimbar Yesus datang kedua kali. Loh, kalau Yesus datang kedua kali nabrak ayat Alkitab. Allah yang benar tidak akan begitu, dia pakai anak domba baru benar. Pak, sebenarnya anak domba kan Yesus juga, betul. Tapi nanti dia akan mengatakan anak domba. Ya, anak domba itu Kristus, karena Wahyu 20 ayat 4 nanti kerajaan 1000 tahun dia Kristus. Hanya ada satu clue di kitab Wahyu. Ternyata anak domba itu Kristus, artinya anak domba inilah tubuh kebangkitan yang dulu naik di atas awan. Nanti datangnya kayak gitu, bisa ngilang, betul? Bisa nembus dinding, betul? Tapi bisa dipegang, Pak. Nah itu dia, ya. Apakah sama persis? Tentu saja tidak. Kalau Yesus berkata, aku Yesus, berarti Yesus datang dua kali dong. Nggak bisa, karena Allah dibentuk cuma satu kali. Anak domba, yes, betul. Sekarang yang berkarya anak domba. Oke, Bapak Ibu Saudara, very clear ya. Sekali lagi saya tetap menghimbau kepada saudara-saudaraku yang terlanjur karatan lumutan, gitu, disesatkan oleh ajaran-ajaran gereja. Bapak Ibu Saudara, ayo kita berpikir secara jernih. Percuma kalian sudah puluhan tahun jadi umat beragama katanya. Yang kalian sembah bukan Allah. Ya, yang kalian imani salah alamat, ya. Berapa, Hosea 4 ayat 6 ya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, ya. Jangan sampai Anda salah mengenal Allah, binasa loh ujung-ujungnya, ya. Saya dulu 27 tahun loh di karismatik. Saya berpikir ketika saya haleluya, saya pikir aku orang paling benar menyembah Allah. Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, dari tadi aku dengar kamu cuman Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Padahal aku kan Allah, duduk di tata surga. Terus kapan kamu memuji Allah? Ya. Allahmu siapa? Bapa. Nah, apalagi? Go to hell sana, pulang ke rumah bapamu. Ya seperti itu ya. Ya, very clear ya. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.